Ya, mari tetap semangat. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali yang ketiga dari Encounters with Jesus, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana perjumpaan Saulus, ya, aka Paulus, ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang pertama sampai 31. Nanti bisa dibaca lebih lengkap lagi karena kita akan merenungkan per ayat dan langsung membahasnya gitu ya. Nah, Paulus atau Saulus pada waktu itu dalam keadaan yang berkobar-kobar hatinya untuk Tuhan. Nah, ini berkobar-kobar hatinya untuk Tuhan dalam tanda petik gitu ya. Kita baca dulu. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, Saulus ini hatinya berkobar-kobar, hatinya bergairah, hatinya penuh kerinduan. Nah, ya, sama dengan yang sebelumnya kita belajar seperti Zakius, hatinya rindu untuk ketemu Tuhan, dan juga orang muda yang kaya itu rindu untuk ketemu Tuhan, sehingga ia berlari-lari mengejar Yesus. Nah, Saulus juga punya hati yang sama, yaitu berkobar-kobar untuk Tuhan hatinya. Namun, Saulus berkobar-kobar untuk Tuhan yang dalam pengertiannya dia, yang Tuhan yang dia kenal. Bukan Tuhan yang benar-benar, yang sebenarnya adalah yang sedang dianiaya itu. Begitu, ya. Jadi ia mengancam untuk membunuh murid-murid Tuhan. Ia butuh legalitas, ia butuh surat kuasa supaya ia bisa melakukan apapun yang ia pandang baik bagi orang-orang yang percaya. Loh, mengapa begitu? Jadi karena orang Farisi dan semua ahli-ahli Taurat pada masa itu, dan bahkan sampai masa-masa ini pun, tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke muka bumi ini menjadi manusia. Mereka tetap mempercayai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub atau Yahweh itu yang bertata dalam kerajaan sorga dan tidak turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Sekalipun mereka sebenarnya sudah membacanya juga di kitab-kitab perjanjian lama, di kitab-kitab para nabi. Ingat waktu Herodes bertanya kepada ahli-ahli Taurat, dan mereka memang mengatakan seperti tertulis di dalam kitab-kitab para nabi, tetapi mereka tidak mempercayai bahwa Yesus itulah Tuhan Allah yang turun menjadi manusia untuk menjadi penebus. Sehingga semua yang mempercayai Tuhan dianggap adalah salah, sesat, dan semua yang memanggil Yesus adalah Tuhan dianggap hujat kepada Allah. Nah, sebab itulah menjadi tanda petik legal untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Saulus ini punya hati yang berkobar-kobar juga untuk Tuhan, walaupun bukan Tuhan yang benar yang ia hatinya berkobar-kobar itu. Dan ia berkobar-kobar untuk tanda petik membela Tuhan yang dia anggap benar. Sekali lagi kita melihat yang pertama selalu berbicara tentang hati yang berkobar-kobar, hati yang bergairah untuk Tuhan, hati yang merindukan Tuhan, hati yang mau fokus kepada Tuhan. Nah, tetapi Saulus di dalam perjalanannya yang dimana dia berniat untuk membunuh, menangkap, memenjarakan dan sebagainya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dijumpai oleh Tuhan Yesus. Ya, ingat Zakius hatinya rindu ketemu dengan Tuhan. Tuhan merespon mengatakan, "Aku harus menumpang di rumahmu." Orang muda yang kaya itu yang datang berlari-lari mengejar Yesus. Tuhan Yesus merespon dengan memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan kasih kepadanya.
Tidak pernah Tuhan mengabaikan. Demikian juga dengan Saulus, hatinya yang berkobar-kobar untuk Tuhan tanda petik tadi. Tuhan merespon hatinya yang berkobar-kobar itu. Ayat yang ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat kelima, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Dia memanggil suara itu dengan kata-kata Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wow, Tuhan merespon hati Saulus yang berkobar-kobar itu untuk Tuhan dalam tanda petik. Dan Tuhan menjamah dia, Tuhan berjumpa dengannya dalam rupa cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dan ia rebah ke tanah. Dan Tuhan berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau? Dan Tuhan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bukankah menarik apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa Saulus sedang menganiaya Yesus. Padahal yang dia aniaya adalah umat Tuhan. Padahal yang dia penjarakan, yang ia tangkap, dan ia sedang datang untuk dia bunuh ke Damsyik adalah orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Pada saat itu kata Kristen belum muncul, masih disebut sebagai jalan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, akulah yang kau aniaya itu. Mungkin Saulus berpikir, saya tidak pernah menganiaya Yesus, saya tidak pernah bertemu dengan Yesus, saya tidak pernah mendengarkannya, atau mungkin ia berpikir seperti itu. Tetapi Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ternyata di hadapan Tuhan, ketika Saulus menganiaya umat Tuhan, sesungguhnya yang dianiaya adalah Tuhan sendiri. Satu pelajaran yang penting bagi kita pada pagi hari ini, waktu kita menganiaya anak Tuhan, orang percaya, sesungguhnya kita tidak semata-mata sedang menganiaya dia. Sesungguhnya kita sedang menganiaya Tuhan Yesus yang ia sembah. Waktu saya menganiaya kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya saya sedang menganiaya Tuhan Yesus. Waktu saya membuli kamu, sebenarnya saya sedang membuli Tuhan Yesus. Waktu saya berbuat jahat kepada kamu, sesungguhnya saya sedang berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Satu pelajaran yang sangat penting bagi kita pada pagi hari ini. Sebab itulah kita harus mengasihi sesama kita. Karena dengan demikian kita sedang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu sedang menganiaya aku, Saulus. Dan itu menunjukkan bahwa memang Tuhan memelihara umatnya. Tuhan menjaga kita. Siapa yang berbuat jahat kepada kita, ia sedang berbuat jahat kepada Tuhan. Lihat, ketika Tuhan berbicara kepada Ananias untuk melayani Saulus yang akan datang kepadanya, Ananias menjawab di ayat ke-13. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh, artinya legal, artinya dibenarkan, artinya Saulus tidak akan disalahkan atas perbuatannya, menangkap, membunuh, memenjarakan orang-orang percaya. Dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu, yang memanggil nama Yesus. Namun, Tuhan Yesus menjawab, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya
betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saulus ditangkap oleh Tuhan. Dia yang ingin menganiaya jemaat menjadi alat pilihan bagi Tuhan. Satu pelajaran yang kita juga dapatkan adalah kita tidak pernah boleh memandang orang lain, sekalipun mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan punya rencana bagi orang itu, bahwa orang itu akan ditangkap oleh Tuhan dan menjadi alat Tuhan. Seorang yang sangat jahat, seorang yang menjadi pembunuh, penganiaya jemaat, oleh kasih karunia Tuhan, ditangkap oleh Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain, bahkan raja-raja. Dan memang Paulus, seperti yang sudah kita belajar sebelumnya, bahkan bertemu dengan Raja Agripa, bahkan bertemu dengan wali negeri Felix itu. Nah, Saulus diperlengkapi untuk menjadi pelayan Tuhan. Ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, perhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh Ananias. Saulus, saudaraku. Wow, detik Saulus menjadi orang percaya kepada Yesus. Ananias tidak memanggil dia sebagai musuh, tidak memanggil dia sebagai orang jahat, namun diterima dengan baik menjadi saudara di dalam Kristus. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Perjumpaannya dengan Kristus dalam rupa cahaya itu mengakibatkan matanya tidak dapat melihat. Namun Tuhan juga yang menyembuhkannya melalui doa hambanya, yaitu Ananias. Nah, Saulus ini yang adalah penganiaya jemaat, penganiaya umat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, encounters with Jesus, dan ia dijadikan Tuhan pemenang jiwa. Perjumpaan dengan Tuhan pastinya mengubah kita, memulihkan hidup kita dari penganiaya menjadi pemenang, dari orang jahat menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebab itu, kita tidak pernah memandang orang lain begitu buruk. Karena kita tidak pernah tahu ketika Tuhan menjamah hatinya, ketika Tuhan menyatakan dirinya dan orang itu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan dapat merubahnya. Demikian juga dengan kita semua. Tuhan dapat mengubah kita. Apapun keadaan kita, apapun kelemahan kita, kekurangan kita, Tuhan dapat mengubah kita. Tuhan dapat memulihkan hidup kita. Dan kita semua sesungguhnya juga adalah alat-alat Tuhan yang luar biasa untuk hormat dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.